Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan PJJ pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Terkhusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Untuk pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas tentang deret aritmatika. Baik anak-anakku sekalian, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini Bapak harapkan kalian dapat menentukan barisan aritmatika. Jadi kalian memahami barisan aritmatika itu seperti apa. Setelah kalian memahami tentang barisan aritmatika, selanjutnya kalian dapat menentukan besar suku barisan aritmatika. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita hadapi, yang akan kita lakukan pada kesempatan PJJ kali ini. Baik, sebelum masuk ke barisan aritmatika, Bapak akan mengingatkan dulu atau kita akan membahas dulu tentang barisan bilangan itu sendiri. Untuk membahas tentang barisan bilangan, silahkan kalian lihat tentang susunan bilangan yang Bapak sajikan berikut. Dari kelima ini, apakah semuanya termasuk barisan bilangan? Atau ada beberapa nomor yang bukan merupakan barisan bilangan. Nah, untuk membahasnya kita lihat satu persatu. Kita lihat dulu soal nomor 1. 6, 8, 10, 12, dan 14. Kalau kita lihat dari 6 ke 8 dia ditambah 2. Kemudian dari 8 ke 10 juga ditambah dengan 2. Dari 10 ke 12 juga ditambah dengan 2. 10 ke 14 juga ditambah dengan 2. Sehingga kalau kita mempunyai pola seperti ini, kita dapat menentukan suku berikutnya. Setelah 14 ini berarti dia 16. Setelah 16 berarti 18 karena kita sudah mengetahui polanya, yaitu ditambah dengan 2. Baik, kita lihat soal nomor 2. Kalau kita lihat dari 1, 4, 9, 16, 25 ini mempunyai pola. 1 ini diperoleh dari 1 pangkat 1. 4 ini diperoleh dari 2 pangkat 2. 9 ini diperoleh dari 3 pangkat 2. 16 ini diperoleh dari 4 pangkat 2 dan 25 ini diperoleh dari 5 pangkat 2. Sehingga untuk soal nomor 2 ini mempunyai pola merupakan bilangan kuadrat. Sehingga setelah 25 kita bisa menentukan suku berikutnya, yaitu 36. 36 ini diambil dari 6 pangkat 2. Itu soal nomor 2. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Dari 4 ke 5 ini ditambah 1, 5 ke 9 ditambah 4, 9 ke 11 ditambah 2, 11 ke 12 ditambah 1. Jadi kalau kita lihat penjumlahannya ini berbeda. Jadi kalau kita lihat barisan ini tidak mempunyai pola. Kemudian soal nomor 4. 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Kalau kita lihat ini 5 ini diperoleh dari 2 ditambah 3. Kemudian 8 ini diperoleh dari 3 tambah 5. 13 ini diperoleh dari 5 tambah 8. Berarti kita dapat menentukan suku berikutnya, yaitu 21. Dari mana 21? 21 itu diperoleh dari 8 ditambah 13. Sedangkan nomor 3 kita tidak bisa menentukan suku berikutnya karena polanya tidak jelas atau tidak mempunyai pola. Sedangkan nomor 4 ini polanya adalah menjumlahkan 2 suku sebelumnya.
atau suku berikutnya itu ditambah dari dua suku sebelumnya. Inilah polanya. Untuk soal nomor 5, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. 2 ke 4 itu dikali dengan 2. 4 8 juga dikali dengan 2. 8 ke 16 dikali dengan 2. 16 ke 32 juga dikali dengan 2. Berarti ini adalah polanya, yaitu dikali dengan 2. Nah, dari 5 soal ini ternyata nomor 1 polanya ditambah 2. Nomor 2 polanya adalah bilangan kuadrat. Nomor 3 itu tidak mempunyai pola. Nomor 4 ini ditambah dengan suku sebelumnya atau ditambah dengan dua suku sebelumnya. Dan nomor 5 polanya adalah dikali dengan 2. Dari soal ini berarti nomor 3 bukan merupakan barisan bilangan. Jadi kira-kira barisan bilangan itu yang seperti apa? Ya, barisan bilangan itu adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Itulah barisan bilangan. Jadi intinya mempunyai pola atau aturan tertentu, bisa dikali, bisa dibagi, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikuadratin, bisa diakarin. Yang jelas memiliki pola. Sehingga kalau dia memiliki pola, kita dapat menentukan besar suku berikutnya. Nah, itulah barisan bilangan. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika boleh dibilang dengan barisan aritmetika. Jadi sama aja ya. Nah, sebelum kita melihat apa itu barisan aritmetika, silakan kalian perhatikan 3 barisan bilangan berikut. Nomor 1 atau yang A 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Yang B 20, 14, 8, 2 dan seterusnya. Yang ketiga atau yang C 3, 6, 12 dan 24 dan seterusnya. Nah, mari kita lihat satu-satu. Ternyata untuk yang A dari 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13 ini mempunyai selisih atau beda yang sama atau yang tetap, yaitu 3. Ya, jadi antara dua suku yang berurutan mempunyai beda yang sama, yaitu 3. Sekarang kita lihat yang B, 20, 16, 8, 2 dan seterusnya. 20 ke 14, 14 ke 8, 8 ke 2 ini juga mempunyai beda yang tetap, yaitu negatif 6. Nah, sekarang kita lihat yang C. 3 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 24. Ternyata dari dua suku yang berurutan tersebut bedanya adalah berbeda. Jadi tidak sama, tidak tetap, tidak konstan. Dia berubah-berubah. Yang pertama antara dua suku yang berurutan, dari suku kedua dengan suku pertama itu mempunyai beda 3. Sedangkan dari suku ketiga dengan suku kedua bedanya 6. Jadi ini sudah berbeda. Nah, kalau barisan di mana antara dua suku yang berurutan memiliki beda yang tetap, yang A kan bedanya tetap atau konstan, yang B juga tetap. Berarti barisan tersebut dinamakan barisan aritmatika. Jadi yang A, barisan yang A dan barisan yang B merupakan barisan aritmatika. Sedangkan yang C bukan barisan aritmatika. Nah, dari penjelasan ini kira-kira definisi untuk barisan aritmatika itu seperti apa? Ya, barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku yang berurutan selalu merupakan bilangan yang tetap. Perhatikan barisan aritmatika berikut: 3, 9, 15, 21 dan seterusnya. Nah, di dalam barisan bilangan-bilangan ini dinamakan dengan suku. Jadi 3, 9, 15, 21 dan N ini dinamakan dengan suku. Simbolnya adalah U. Bilangan pertama berarti suku pertama.
bilangan kedua berarti suku kedua, bilangan ketiga berarti suku ketiga, dan seterusnya. Bilangan yang terakhir adalah suku yang terakhir atau UN. Nah, untuk selanjutnya U1 ini, suku pertama ini kita simbolkan dengan A. Jadi A ini adalah menunjukkan suku pertama atau U1. Dan beda antara dua suku yang berurutan itu disimbolkan dengan B. Untuk soal ini A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 6. Baik, kita lanjut ke menentukan besar suku ke N barisan aritmatika. Kita ambil barisan yang tadi yaitu 3, 9, 15 dan 21. Di sini A-nya atau suku pertamanya adalah 3 dan B-nya adalah 6. Ini diperoleh dari 9 dikurang 3. Nah, dari sini, dari barisan ini ternyata diperoleh suku pertamanya adalah 3. Nah, 3 ini merupakan suku pertama yaitu A. Kalau kita hubungkan dengan B dengan beda, A ini diambil atau A ini diperoleh dari A ditambah 0B. Ya, 0 kali B kan 0. 0 ditambah A kan tetap A. Jadi A ini diperoleh dari A ditambah 0B kalau kita mencantumkan B-nya. Sekarang U2 adalah 9. Nah, 9 ini diperoleh dari 3 ditambah 6. 6 kan bedanya. 3 adalah A-nya, berarti 3 tambah 6 ini sama aja dengan A ditambah B atau A ditambah 1B. Sekarang U3 adalah 15. 15 ini diperoleh dari 9 ditambah 6. 9 ini kan merupakan suku kedua. Suku kedua itu adalah A ditambah 1B atau A ditambah B. Berarti 9 ini bisa kita ubah menjadi U2 yaitu A ditambah B baru ditambah 6. 6 ini kan tadi B. Berarti ditambah B. A ditambah B ditambah B menjadi A ditambah 2B. U4 adalah 21. 21 ini diperoleh dari 15 ditambah 6. 15 ini merupakan suku ketiga. Suku ketiga itu adalah A ditambah 2B. Berarti 15 ini adalah A ditambah 2B ditambah dengan B. Sehingga diperoleh A tambah 2B tambah B sama dengan A ditambah 3B. Ternyata kalau kita perhatikan dari sini, kalau N-nya 1 berarti B-nya ini adalah 0. Kalau N-nya 2 berarti B-nya adalah 1. Kalau N-nya 3 berarti B-nya adalah 2. Kalau N-nya 4 berarti B-nya adalah 3. Kalau N-nya 5 berarti B-nya adalah 4. Jadi B ini merupakan nilai N dikurang 1. Sehingga kalau ada rumus UN berarti mencari rumus UN tersebut adalah A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, inilah rumus untuk mencari UN. UN itu adalah besar suku ke N. Jadi rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B, dengan A adalah besar suku pertama dan B adalah beda. Beda itu adalah U2 dikurang U1. Baik, kita lihat contohnya. Tentukan suku ke N dan suku ke 20 dari barisan -3, 2, 7, 12 dan seterusnya. Dari sini A-nya adalah -3 dan B-nya adalah 2 dikurang -3. 2 dikurang -3, min kali min jadi plus, 2 tambah 3 adalah 5. Pertanyaannya adalah suku ke N dan suku ke 20 atau U20. Untuk menentukan suku ke N, tinggal kita gunakan rumus umumnya yaitu A ditambah N-1 kali B. A-nya adalah -3, N-1, B-nya adalah 5. Nah, setelah ini baru 5 kali N. 5 kali N adalah 5N, 5 kali -1 adalah -5. -3 tambah 5N dikurang 5. Nah, ini bisa kita operasikan nih, -3 dengan -5. -3 dikurang 5 adalah -8. Jadi jawabannya adalah 5N dikurang 8. Inilah rumus UN untuk soal contoh nomor 1. Nah, untuk mencari besar suku ke 20, caranya adalah tinggal ganti N-nya dengan 20.
5 kali 20 adalah 100. 100 dikurang 8 adalah 92. Jadi U20 nya adalah 92. Atau boleh juga dengan menggunakan rumus yang asal, yang A tambah N-1 kali B. A nya adalah min 3, N nya adalah 20 kurang 1 adalah 19, dan B nya adalah 5. Nah ini kalikan dulu, jangan ditambahkan dulu tapi harus dikalikan dulu. 19 kali 5 adalah 95 ditambah min 3. Min 3 ditambah 95 adalah 92. Jadi besar suku ke-20 nya itu adalah 92. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Diketahui barisan aritmetika min 2, 1, 4, 7 dan seterusnya sampai 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Jadi untuk contoh yang nomor 2, ini kita mencari banyak suku barisan tersebut. Artinya 40 ini suku keberapa? Kalau 7 ini kan suku keempat. 1, 2, 3, 4 berarti 7. Nah kalau 40 ini suku keberapa? Nah inilah contoh soal nomor 2. Baik, dari sini diketahui A nya adalah min 2 dan B nya adalah 1 dikurang min 2. Kemudian UN nya adalah 40. Jadi 40 ini merupakan suku terakhir atau UN. Jadi A nya min 2, B nya 3 dan UN nya 40. Pertanyaannya adalah banyak sukunya atau N-nya berapa. Berdasarkan soal ini kita gunakan rumus A tambah N-1 kali B. Nah UN sama dengan A-nya adalah min 2, N-nya tetap karena N-nya kan yang akan dicari jadi tetap. Kemudian B-nya adalah 3 dan UN-nya itu adalah 40. Selanjutnya kita kalikan 3 kali N, 3N. 3 kali min 1 min 3 sehingga diperoleh min 2 ditambah 3N min 3 sama dengan 40. Min 2 dikurang 3 adalah min 5 sama dengan 40. Kemudian min 5 pindah ruas, tadinya dikurang jadi ditambah. 40 tambah 5 adalah 45. Nah karena yang akan kita cari N berarti N itu adalah 45 dibagi dengan 3. 45 bagi 3 adalah 15. Jadi 40 ini merupakan suku ke-15. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya, contoh nomor 3. Nah contoh nomor 3 ini sering muncul di ujian nasional dan ujian TKM yang diselenggarakan oleh MGMP ataupun Dinas Pendidikan. Soalnya diketahui suku ke-8 dan suku ke-5 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 42 dan 27. Jadi 42 ini adalah suku ke-8 dan 27 ini adalah suku ke-5. Tentukan rumus suku ke-n dan besar suku ke-50. Jadi intinya ini seperti contoh nomor 1. Cuma kalau nomor 1 dalam bentuk barisan, kalau contoh nomor 3 ini diketahuinya dua suku yang tidak berurutan. Jadi suku ke-8 dan suku ke-5. Ditanyakannya adalah rumus suku ke-n dan suku ke-50. Dari sini diperoleh U8-nya adalah 42 dan U5-nya adalah 27. Nah, berdasarkan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Selanjutnya antara U8 dan U5 lebih besaran kan U8, berarti kita mulai dengan U8. U8 sama dengan A ditambah tinggal 8 kurang 1 jadi 7. Berarti A ditambah 7B sama dengan 42. Sedangkan U5-nya A ditambah 5 kurang 1 jadi 4. Jadi A ditambah 4B sama dengan 27. Ini merupakan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Untuk menyelesaikan SPLDV ini kita bisa dengan menggunakan eliminasi, yaitu kita eliminasi A-nya. Untuk mengeliminasi A kita kurangkan. Berarti A dikurang A ini jadi 0, jadi habis.
kemudian 7 dikurang 4 itu jadi 3, 42 dikurang 27 itu jadi 15. Yang kita cari adalah B, berarti B sama dengan 15 dibagi 3. 15 bagi 3 adalah 5. Jadi diperoleh nilai B-nya adalah 5. Nah, untuk selanjutnya karena diketahuinya nilai B, kita cari nilai A. Untuk mencari nilai A boleh menggunakan rumus yang pertama, boleh menggunakan rumus yang kedua. Bapak menggunakan rumus yang kedua, yaitu yang A ditambah 4B sama dengan 27. Tadi B-nya adalah 5, berarti substitusi B-nya 5. 4 kali 5 adalah 20. A ditambah 20 sama dengan 27, berarti A-nya 20 pindah ruas, tadinya ditambah jadi dikurang. 27 dikurang 20 sama dengan 7. A-nya adalah 7 dan B-nya adalah 5. Nah, untuk menentukan suku ke N tinggal substitusi aja. A-nya 7 dan B-nya 5. Sehingga diperoleh 7 ditambah N-1 kali 5 sama dengan 5 kali N sama dengan 5N. 5 kali min 1 sama dengan min 5, sehingga diperoleh 7 ditambah 5N dikurang 5 sama dengan 5N. 7 dikurang 2 adalah 2, berarti secara keseluruhan UN nya sama dengan 5N ditambah 2. Jadi ini adalah rumus suku ke N atau besar suku ke N. Nah, untuk selanjutnya mencari besar suku ke 50. Berarti untuk mencari besar suku ke 50, tadi kan rumus UN-nya adalah 5N ditambah 2. Tinggal ganti aja N-nya dengan 50. Jadi 5 kali 50 adalah 250 ditambah dengan 2. 250 ditambah 2 adalah 252. Nah, inilah cara mengerjakan contoh soal nomor 3. Itulah pembahasan materi pada kesempatan PJJ kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Namun jika di antara kalian masih ada kesulitan, silahkan kalian bisa bertanya melalui WA. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal berikut. Kalian kerjakan di buku kalian, kemudian kalian foto dan upload di Google Form yang linknya sudah Bapak siapkan di Google Classroom. Baik, itulah PJJ pada kesempatan kali ini. Semoga kalian terus menjaga kesehatan sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan PJJ berikutnya dengan penuh semangat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.